Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Rahma. Saya dari kelas KPI 2D. Di sini saya akan membacakan materi kitab kuning materi ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min tauqiril muallimi, dan diantara menghormati guru, alla yamsi, hendaklah tidak berjalan pelajar, amamahu, di hadapan guru, la yajlisa, tidak duduk, maka nahu, di tempat guru, wala yabtadi, hendaklah tidak memulai pelajar, bil kalami, dengan perkataan, yang dahu, di sisinya, illa biiznihi, kecuali dengan izinnya, wala yuksiro, hendak tidak memperbanyak pelajar, al kalama, pembicaraan, yang dahu, di sisinya, illa biiznihi, kecuali dengan izinnya, wala yas'a, jangan bertanya pelajar, lahu, kepada guru, yas'a, sesuatu, yang da malalatihi, ketika kelelahan, wa yurai, hendaklah memperhatikan pelajar, lawakta, kepada waktu, wala yaduqot, tidak mengetuk pelajar, al-baba, pintu, bal, melainkan, yasbiro, bersabar, hatta yahzuja, sampai keluar guru, falhasilu, maka kesimpulannya, annahu, sesungguhnya, yadlubu, memohon pelajar, ridohu, kepada ridonya, yajtanibu, menjauhi pelajar, sahotahu, kebenciannya, wayam tasilu, melaksanakan, amruhu, kepada perintahnya, fi ghairi ma'siyati, dalam selain maksiat kepada Allah, wala ta'ata, tidak boleh taat kepada pelajar, lil majluki, kepada makhluk, fi maksiyati, dalam rangka maksiat, al kholiki, kepada sang pencipta, kama sebagaimana qala, bersabda, an nabiyyu alaihi sallallahu alaihi wasallam, mu'inna, sesungguhnya, asaron nasi, manusia yang paling jelek, man, seseorang, yuzhibu, yang menghilangkan, dinahu, agamanya, lidunya, karena untuk mendapatkan, ghairih, dari orang lain, wamin tauqirih, diantara memuliakan guru, tauqiru, adalah menghormati, auladihi, anaknya, waman, siapa saja, yata'alaku, yang berhubungan, bihi, dengan guru. Maksud dari materi kitab yang ke-22 itu, memuliakan kitab, karena itu sebaiknya pelajar jika mengambil kitabnya itu selalu harus dalam keadaan yang suci. Hikayat bahwa Syekhul Islam Syamsul Aimah Al-Huwani pernah berkata, hanya saja dapati ilmu qul ini adalah dengan menganggungkan. Sungguh saya mengambil kertas belajarku selalu dalam keadaan suci. Syekhul Imam Syamsul Aimah Asy-Syarhaisy pada suatu malam mengulang kembali pelajaran-pelajarannya yang terdahulu. Kebetulan terkena sakit perut, jadi sering kentut. Untuk itu, ia melakukan 17 kali berwudu dalam satu malam tersebut, karena mempertahankan supaya belajar dalam keadaan suci. Demikianlah sebab ilmu itu cahaya, walaupun cahaya dan cahaya ilmu akan semakin cemerlang bila dibarengi dengan cahaya wudu. Yang selanjutnya itu menghormati teman, termasuk makna menganggungkan ilmu pula, yaitu menghormati teman belajar dan guru pengajar. Bercumbu rayu itu tidak dibenarkan selain dalam menuntut ilmu, malah sebaliknya di sini bercumbu rayu dengan guru dan teman sebangku pelajarnya. Yang selanjutnya lagi ada sikap selalu hormat dan hikmah. Hendaknya penuntut ilmu memperhatikan segala ilmu dan hikmah atas dasar selalu mengagungkan dan menghormati, sekalipun masalah yang itu-itu saja telah ia dengar.
beribu-ribu kali. Adalah dikatakan barang siapa yang telah mengagungkannya setelah lebih 1000 kali, tidak sebagaimana pada pertama kalinya ia tidak termasuk ahli ilmu. Dan yang terakhir ada jangan memilih ilmu sendiri. Hendaklah sang murid jangan menentukan pilihan sendiri terhadap ilmu yang akan dipelajari. Hal itu dipersilahkan sang guru untuk menentukannya karena dialah yang telah berkali-kali melakukan percobaan serta dia pula yang mengetahui ilmu yang sebaiknya diajarkan kepada seseorang dan sesuai dengan tabiatnya. Yang selanjutnya itu ada penjelasan mengenai qawaid isim. Pengertian isim, makna isim digunakan untuk menyebut nama sesuatu baik itu benda, orang, tempat, sifat, atau makna abstrak. Dan secara umum, isim memiliki makna sebagai nama atau sebutan untuk sesuatu yang ada atau bisa dipikirkan. Dalam bahasa Arab, isim tidak menunjukkan waktu atau tidak seperti fiil atau kata kerja. Sedangkan isim menurut kitab Jurumiyah adalah kata yang menunjukkan makna mandiri dan tidak disertai dengan pengertian zaman. Isim juga merupakan kata benda dalam bahasa Arab. Ada tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim bertanda pada bacaan tanwin berawalan alif lam, didahului kata depan harf jar, didahului salah satu huruf sumpah had qasam, hodfah yaitu harokat kasro atau pengganti pada akhir yang disebabkan oleh amil. Macam-macam isim. Yang pertama itu ada isim berdasarkan maknanya. Yang pertama ada isim zat, adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang berwujud atau bisa dirasakan oleh panca indera. Yang kedua, isim makna adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang bersifat abstrak atau tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Yang selanjutnya itu isim berdasarkan jumlahnya. Isim mufrad atau kata benda tunggal. Selanjutnya ada isim tasniyah atau kata benda yang menunjukkan dua benda. Selanjutnya isim jamak, kata benda yang menunjukkan lebih dari dua benda. Ada jamak taksir, jamak muzakkar salim, dan jamak mu'anats salim. Yang selanjutnya itu isim berdasarkan jenis kelaminnya. Isim muzakkar itu kata benda yang berjenis laki-laki. Isim mu'anats itu kata benda yang jenis perempuan ditandai dengan ta atau sifat yang menunjukkan keperempuanan. Yang selanjutnya itu isim berdasarkan ketentuannya. Isim ma'rifah atau kata benda yang bersifat khusus atau sudah diketahui dengan jelas. Macam-macam isim ma'rifah itu ada 5. Yang pertama itu isim alam, nama orang, tempat, atau benda tertentu. Yang selanjutnya isim domir atau kata pengganti. Isim isyarah, kata tunjuk. Isim mausul, kata sambung. Dan yang terakhir itu isim yang didahului dengan alif lam. Isim nakiroh, kata benda yang bersifat umum atau tidak spesifik. Selanjutnya itu isim berdasarkan bentuknya. Isim jamid, kata benda yang asli dan tidak berasal dari kata lain. Isim mustaq, kata benda yang berasal dari kata kerja, fiil, atau bentuk lainnya. Selanjutnya ada isim berdasarkan nisbah atau hubungan dengan sesuatu. Ada isim mansub, kata benda yang menunjukkan hubungan atau nisbah terhadap suatu tempat, golongan, atau sifat ditandai dengan akhir ya. Yang terakhir itu ada isim berdasarkan kata asalnya. Isim mudhaf, kata benda yang bergabung dengan kata lain dalam bentuk idhafah atau kepemilikan. Dan yang terakhir ada isim mufrad, isim yang berdiri sendiri. Isim yang tidak dalam keadaan idhafah atau tidak bergabung dengan kata lain dalam kepemilikan. Cukup sekian penjelasan dari materi ke-22. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.